Saya ucapkan salam untuk kita semua. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, puji syukur kepada Allah. Sore hari ini Tuhan memperkenankan kita semua berhimpun, hendak beribadah dan merayakan kelahiran Juru Selamat kita. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita semua yang datang pada sore hari ini datang dengan hati yang penuh, dengan kerinduan, dengan sukacita yang begitu besar, karena hari ini telah lahir bagi kita semua Sang Juru Selamat di kota Daud, juga di hati kita semua. Mari Bapak Ibu, kita beri diri, kita siapkan hati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah lahir di hati kami. Kami boleh menikmati Engkau dalam setiap hari dalam hidup kami. Untuk mengawali ibadah ini, mari Bapak Ibu, kita menyiapkan hati kita. Kita menaikkan satu pujian. Seperti palungan layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan layakkan kami, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu lahir di hatiku. Hanya bersama-Mu
Kasih Tuhan, Engkau mau hadir ke dunia, Engkau mau lahir dalam hati kami Tuhan. Indahnya namamu, sebabnya Kau tak akan berarti tanpa kasih-Mu lahir di hatiku. Bersamamu Yesusku, rasakan selalu indahnya namamu, hatiku. Indahnya datang, indahnya namamu, indahnya datang di hatiku. Pertolongan kita sore ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Baik, saya ucapkan salam untuk kita sekali lagi. Shalom. Wah, sekali lagi Bapak Ibu, Shalom. Puji nama Tuhan, sore hari ini kita sambut Dia. Dia yang mau datang ke dunia, lahir untuk kita, untuk mati dan bangkit, menyelamatkan setiap kita. Mari puji Dia, agungkan Dia. Haleluya. Dia firman yang hidup, Dia lahir ke dunia untuk memberikan hidup. Dia lahir untuk
jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Yesus jalannya. Katakan amin. Percaya amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu Yesus jalannya. Aku percaya amin. Di dalam namanya Ada keselamatan. mari lambaikan tangan kita bersama. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu Yesus katakan. Aku percaya amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Jemaat Tuhan saja katakan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya. Sekali lagi Bapak Ibu. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Hanya di dalam namanya Dalam namanya ada ada keselamatan. keselamatan. Sama-sama katakan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Dengan iman katakan. Dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi Bapak Ibu. Di dalam namanya ada keselamatan. Mari katakan. Haleluya. Mari Bapak Ibu sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada sore hari ini, kita tundukkan kepala kita bersama. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Sore hari yang begitu indah, kami boleh menikmati hadirat Tuhan, lawatan Tuhan, jamahan Tuhan. Pada sore hari ini Bapa, kami berhimpun di ruangan ini, hendak memuji-muji Engkau, hendak mendengarkan suara-Mu melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pada sore hari ini Tuhan, biarlah ini bukan hanya sekedar perayaan biasa, tetapi biarlah kami menyadari dan kami boleh memaknai Natal sesungguhnya. Engkau yang lahir dalam setiap hati kami. Kasih-Mu yang melampaui batas. Kasih-Mu yang menembus batas. Kasih-Mu yang begitu luar biasa. Biarlah kami boleh menikmatinya pada sore hari ini Bapa. Tolonglah ibadah kami Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Kami sadar betul bahwa kami manusia biasa. Kami banyak melakukan dosa dan kesalahan. Sepekan yang kami lalui sampai detik ini pun Tuhan, banyak yang kami lakukan dan itu salah di hadapan-Mu. Kami mohon ampun Tuhan, layakkan kami, kuduskan dan sucikan kami. Bila ibadah ini boleh berkenan bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, tolong kami, berkati ibadah ini Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur dan siap untuk melanjutkan ibadah ini. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya.
Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Untuk selanjutnya kita akan menyaksikan persembahan keluarga dari salah satu keluarga. Saya undang untuk maju ke depan, waktu dan tempat saya persilahkan keluarga Bapak Agustinus. Silahkan. Bapak Agusnya di mana ya duduknya ya? Oh, di situ. Silakan keluarga Bapak Agus bersama dengan istri, anak-anak, menantu, cucu. Saya undang untuk boleh maju ke depan. Shalom. Shalom. Ini harusnya Papa yang ngomong ini. Oke, kami dari keluarga Bapak Agus mau menyanyikan satu buah lagu. Slide-nya nggak bunyi. Slide-nya nggak bunyi. Percaya semua untuk kebaikan. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Selamat sore, selamat sore Bapak Ibu. Sekarang akan menampilkan lagu berjudul The First Noel.
ship on a cool winter's night that was so dear. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. Look it up and show a star shining in the earth beyond the form into the earth. It gave great light, and so it could do it, but I am not. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. Then let us all with one accord sing praise unto the Holy Lord. The may have an earth of none, and with him his love make I have born. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal.
yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan dari dosa mereka. Ya, saya sungguh mengucap syukur kepada Tuhan untuk kasih-Nya memberi saya kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu dan juga panitia yang sudah mengundang saya untuk menyampaikan firman Tuhan hari ini. Nama saya Desi, nama asli saya Dangan Beni Haba, saya berasal dari Sumba. Dan saat ini untuk sementara saya mengajar di STT Salem, tapi sekarang cuti karena studi. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami dicintai oleh Tuhan begitu dahsyat. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami dan tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Jika kami ada sampai hari ini, semua karena kasih karunia Tuhan. Kami mau belajar bersyukur kepada Tuhan dan mencintai Engkau sebagaimana Engkau mencintai kami. Karena itu Tuhan, saat ini kami rindu firman-Mu. Kami mau belajar mencintai firman Tuhan,
Dan kami mau mendengarkan Engkau berbicara kepada kami melalui firman-Mu, supaya kiranya firman Tuhan menuntun hidup kami, dan makin hari kami makin serupa dengan Kristus. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya sangat begitu terkesan dengan tema Natal kali ini, yaitu kasih yang menembus batas. Kalau kita perhatikan tema ini, itu seperti tema yang seringlah kita mendengar ya, kasih, cinta, kasih Tuhan yang menembus batas. Seakan-akan itu seperti tema yang biasa saja kita mendengarkan begitu. Tapi pernahkah kita sungguh-sungguh merenungkan tema ini? Bagaimana Allah yang Maha Kudus mencintai kita dengan dahsyat. Saya percaya bahwa setiap tahun kita merayakan Natal, kita membuat banyak dekorasi, dan kita menyanyikan lagu-lagu pujian, kita menyiapkan berbagai macam hadiah, karena kita sangat percaya Natal itu adalah waktunya untuk bersukacita. Entah hati kita sedang bersukacita, entah hati kita sedang galau, entah kita sebenarnya sedang tidak mau bersukacita, kondisi itu memaksa kita seakan-akan kita harus bersukacita di Natal itu. Betul atau enggak? Mungkin kita tidak mau bersukacita. Keadaan ini tidak membuat kita sebenarnya sedang harus bersukacita. Tapi karena kondisi di sekitar kita, keadaan di sekitar kita, momen itu membuat kita harus bahkan terpaksa bersukacita. Itulah kadang-kadang kita merasakan. Kita Natal berapa kali, saudara? Natal habis itu pelayanan, pulang hambar. Selesai Natal kita merasa kayak, oh ini dekorasi bagus, foto-foto, cekrek-cekrek, selesai happy. And then sampai pulang, ya selesai sampai segitu. Karena keadaan itu, hanya sekedar keadaan itu yang membuat kita bersukacita. Tapi bersyukur saudara-saudara, Natal bukan hanya tentang suasana yang hangat, suasana yang bahagia, suasana yang bersukacita. Tapi Natal juga berbicara kepada hati yang sedang gelap. Mungkin sore ini saudara-saudara, saya tidak tahu perasaan Bapak Ibu, ada barangkali yang datang dengan senyum, tapi sebenarnya di dalam hatinya sedang ada beban, di dalam hatinya sedang ada luka, di dalam kehidupannya dia sedang bergumul tentang sesuatu. Tapi karena kita sedang Natal, harus bersukacita. Puji-pujian ini membawa kita bersukacita begitu. Tapi hati kita sebenarnya sedang tidak bersukacita, saudara. Dengan demikian, kalau hati kita ini sedang terluka, hidup kita ini sedang ada beban dan keadaan sebenarnya tidak mendukung untuk kita bahagia, apakah saya tidak layak untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, firman Tuhan hari ini adalah firman Tuhan yang berbicara kepada kita dalam kondisi-kondisi demikian. Syukur kepada Tuhan, tema ini, firman Tuhan ini dari Yeremia, sedang berbicara bukan dalam kondisi yang hangat sebenarnya, tapi dalam kondisi yang beban berat, yang terluka, dalam kondisi yang tidak sedang bersukacita. Tapi firman Tuhan itu berbicara di sana. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan Bapak Ibu sekarang, hati saya dan hati Bapak Ibu serta saudara sekalian, pikiran saya dan pikiran Bapak Ibu sekalian, kondisi Bapak Ibu sekarang, apapun itu, mari kita mau buka di hadapan Tuhan dan kita katakan, apapun kondisinya, aku mau mendengarkan firman Tuhan, aku mau dituntun oleh firman Tuhan, aku mau Tuhan berbicara kepada saya melalui firman Tuhan hari ini, saudara. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita baca bersama-sama dalam Yeremia 31 ayat 3. Yeremia 31 ayat 3, kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini. Bagi Bapak Ibu yang bawa Alkitab atau Alkitab, bisa ada di layar. Mari kita baca bersama-sama Yeremia pasal 31 ayat 3, 1, 2, 3.
Tuhan telah menampakkan diri kepadaku dari jauh. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Sekali lagi saya akan bacakan. Tuhan telah menampakkan diri kepadaku dari jauh. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal pertama yang kita belajar dari firman Tuhan hari ini adalah kasih menembus batas waktu. Sekali lagi, poin pertama yang kita mau belajar adalah kasih menembus batas waktu. Firman Tuhan mengatakan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Kenapa ini menjadi sesuatu yang begitu penting bagi bangsa Israel, saudara? Sedikit saya memberikan latar belakangnya, Bapak Ibu. Pada waktu itu, kondisi Yerusalem tidak sedang berbahagia. Bangsa Israel, maksud saya. Pada waktu itu, mereka, firman Tuhan ini berbicara kepada Yeremia untuk bangsa yang sebenarnya sedang hancur. Kondisi mereka itu dikatakan bait Allahnya itu hampir runtuh. Tanah perjanjiannya dirampas dan masa depan mereka itu seakan tertutup. Mereka akan dibuang ke dalam pembuangan, saudara. Dalam kondisi yang paling sulit itulah firman Tuhan ini berbicara, saudara. Tapi mereka tahu betul kenapa Tuhan itu membuang mereka. Kenapa itu mereka harus berada dalam penderitaan yang begitu dahsyat. Kenapa mereka itu berada di dalam rasa jauh dari Tuhan, saudara. Kenapa mereka itu berada sampai dalam kerapuhan yang paling rapuh, di mana mereka sama sekali tidak mengalami hadirnya Tuhan, saudara. Dan pada saat perasaan-perasaan yang demikianlah, firman Tuhan berbicara kepada Yeremia. Dia katakan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Bapak Ibu, mungkin kita pernah bisa membayangkan ya perasaan mereka pada waktu itu. Di saat mereka merasa bahwa mereka layak dihukum oleh Tuhan, saudara. Mereka pantas dihancurkan oleh Tuhan. Karena apa, saudara-saudara? Mereka berpikir, begitu dahsyatnya dosa yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Kita bangsa yang tegar tengkuk, yang melawan. Mungkin Tuhan ini sudah meninggalkan kita, saudara. Kita terlalu berdosa dan pasti kasih Allah itu sudah habis. Tidak ada lagi yang tersisa, tidak ada lagi cinta Tuhan kepada kita. Yang tersisa adalah hukuman, kehancuran. Makanya kita sekarang dibuang oleh Tuhan. Mereka berpikir demikian, saudara. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu? Justru di tengah kegelapan yang paling gelap inilah Allah berbicara kepada mereka, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Saudara-saudara, sekarang itu lagi hits, lagi terkenal ya. Banyak perceraian di mana-mana. Ini lihat di TikTok, di media sosial dan segala macam. Orang pasangan dengan pasangan tidak lagi saling mencintai. Sudah begitu di mana-mana. Ya, saya berharap anak-anak Tuhan tidak demikian, saudara. Tapi kita melihat, saudara-saudara, begitu orang tidak mencintai dengan tulus dan begitu mudahnya untuk meninggalkan, saudara. Bayangkan, dalam kondisi-kondisi yang demikian misalnya, kita merasa sudah melakukan sebuah kesalahan, kita merasa bahwa hidup itu begitu hancur, dan tiba-tiba pasangan mungkin mengatakan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Aku tetap mengasihimu, aku tetap menerimamu. Saya kira kalau ada orang yang sudah dicintai begitu rupa dan dia tetap merasa mana ada begitu ya, itu saya kira ini sedikit perlu dipertanyakan perasaannya, saudara. Karena orang-orang yang merasa tidak lagi berharga di hadapan Tuhan oleh karena dosanya, saudara-saudara, mungkin dia akan merasa, wow, kenapa saya dicintai oleh Tuhan? Bapak Ibu, saudara-saudara, yang menarik di ayat ini itu bukan bicara tentang perasaan hanya sekedar dicintai. Oh, bersyukur kepada Tuhan, kami tidak lagi dibuang ke pembuangan begitu ya. Kami masih dikasihi oleh Tuhan, berarti kita bebas daripada hukuman. Bukan hanya sekedar itu, Bapak Ibu.
Di sini sebenarnya kalau kita mengerti bahasa yang aslinya, makna daripada bahasa asli daripada kata ini adalah, dia katakan, ketika Tuhan mengatakan aku mengasihi engkau, Allah sedang mengatakan aku yang berinisiatif untuk mencintai engkau. Tidak ada inisiatif dari manusia untuk mencintai Tuhan. Tidak ada inisiatif, bahkan keinginan untuk kembali kepada Tuhan. Itu sama sekali tidak ada. Maka di dalam Alkitab ini mengatakan, ketika Tuhan mengungkapkan aku mengasihi engkau, sebenarnya Tuhan berbicara bahwa aku ini Allah, berinisiatif untuk mencintai kamu manusia yang begitu bebal. Tidak ada cinta sama sekali dalam dirimu, tapi saya Allah, Tuhan, yang memilih engkau menjadi umatku. Aku berinisiatif untuk mengasihi engkau. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah kasih yang tidak bergantung kepada siapapun, kepada apapun, saudara. Tidak tergantung mereka baik atau tidak, saudara. Umat Tuhan ini baik atau tidak tergantung. Oh, dia tidak nakal, jadi saya cinta sama dia. Karena anak saya ini tidak nakal, saya cinta sama dia. Gitu. Kadang-kadang orang tua begitu ya. Kalau anaknya yang nakal, dia tidak suka. Tapi kalau anaknya baik, wah anak saya baik. Lihatlah lihat kakakmu ini rajin, baik. Kamu harus contoh sama dia, jangan seperti kamu nakal, begitu kan? Kenapa? Karena memang harus yang baik yang kita suka begitu. Tapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan, tidak ada standar itu kita di hadapan Tuhan. Tuhan katakan, apapun keadaanmu, aku yang memilih kamu. Aku yang berinisiatif untuk mencintaimu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika Tuhan mencintai kita tanpa ada standar tertentu yang kita harus banggakan, bukankah sebenarnya membuat kita semakin mencintai Tuhan dan semakin bersyukur kepada Tuhan? Tapi kadang-kadang ketika kita bicara tentang kasih Tuhan, kita berkata, saya sudah dicintai Tuhan, terima kasih, selesai. Tapi pernahkah ketika kita merenungkan cinta Tuhan ini, mengubah hati kita dan katakan, Tuhan, aku tidak layak dicintai olehmu. Aku tidak layak dikasihi oleh Tuhan. Tapi Engkau tidak menggunakan standar itu, sebagaimana manusia, sebagaimana orang tua memakai standar itu kepada anak-anaknya. Dan sekalipun saya dalam status saya sebagai anak-anak Tuhan, sama sekali Tuhan yang Maha Kudus itu tidak pakai standar itu. Apapun keadaan saya, entah saya nakal atau tidak, Tuhan katakan, aku tetap mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah yang berinisiatif mencintai kita, tapi juga Dia katakan mencintai kita dengan kasih yang kekal. Saudara, kekal ini kan menunjukkan sebenarnya eksistensi Allah yang awal dan yang akhir. Tidak ada awal dan akhirnya. Kita selalu katakan Allah yang alfa dan omega. Jika kita percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang tidak ada awal dan akhirnya, Dia adalah Allah yang kekal, maka begitulah cinta Tuhan kepada kita. Bukankah seringkali kita berkata, wah, saya sudah buat dosa, pasti Tuhan sudah buang saya. Saya tidak rajin ke gereja, pasti Tuhan tidak senang kepada saya. Saya tidak rajin melayani, pasti Tuhan itu tidak terlalu berkenan kepada saya. Dan ada juga yang mungkin berkata, saya rajin memberi persembahan, persembahan saya lebih besar, pasti Tuhan lebih berkenan kepada saya. Oh, saya hidupnya kudus, pasti Tuhan berkenan kepada saya. Bapak Ibu, Tuhan tidak pakai standar itu untuk mencintai kita. Dia mencintai kita karena Dia adalah Allah yang kasih. Dan dikatakan Allah kasihnya itulah kasih yang tidak pernah berubah, yang tidak pernah terbatas. Tidak ada momen di dalam hidup kita di mana tidak ada kasih Allah di dalamnya, saudara-saudara. Seringkali saudara-saudara saya ngomong-ngomong ya sama teman-teman dan ada yang cerita-cerita gitu. Enakan mana? Dicintai atau mencintai anak-anak muda ya. Kalau mohon maaf kepada Bapak Ibu yang sudah sangat berpengalaman, enak mana dicintai atau mencintai? Ada satu ibu yang sepuh, dia bilang, lebih baik dicintai daripada mencintai. Kenapa? Ya kalau mencintai nanti habis selesai, nggak direspon juga, kita akan capek. Tapi kalau dicintai,
Mau kita tidak suka atau tetap aja ada rasa nyamannya, rasa enaknya, rasa dicintai itu siapa sih begitu ya. Jadi dibilang lebih baik dicintai daripada mencintai. Walaupun mungkin dalam perspektif kita sebagai manusia ya, kita banyak mempertanyakan dan segala macam, saudara. Tapi ini manusia, saudara. Secara umum, mungkin ada bapak ibu yang bilang, enggak, saya tidak mau seperti itu. Saya lebih mau mencintai dan dicintai, itu perspektif yang berbeda ya. Tapi orang-orang mengatakan, bahkan ada hamba-hamba Tuhan juga yang sharing-sharingkan pengalaman rumah tangga, mengatakan lebih baik dicintai dan mencintai. Kalau kau hanya mencintai bisa lelah. Sampai kapan mencintai terus kalau tidak dibalas gitu ya. Demikian pula sebenarnya kalau dicintai, saudara-saudara. Saudara-saudara, ini juga mengingatkan kita bahwa kita ini sebenarnya tidak pernah mencintai Tuhan loh. Tapi Tuhan tetap mencintai kita. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Ketika kita memilih, ketika kita digerakkan oleh Roh Kudus untuk percaya kepada Tuhan, saat itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mengalami cinta Tuhan yang tidak pernah berubah. Mau kita mau bilang, oh saya nakal, saya hancur, saya berdosa, saya tidak layak kepada Tuhan. Udah bertahun-tahun saya tidak ke gereja, mungkin saya tidak layak. Tapi Tuhan katakan, kasih saya tidak bergantung kepada kamu rajin ke gereja atau tidak. Betapa besar dosa yang kamu perbuat, aku tetap mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, poin yang kedua yang kita belajar adalah menembus batas jarak. Ini menarik sekali, saudara. Kenapa saya mengatakan menembus batas jarak? Karena firman Tuhan ini diawali dengan satu pengakuan oleh Yeremia mengungkapkan, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Bayangkan tadi Bapak Ibu, dalam saya mengatakan bangsa ini berusaha untuk menjauh dari Tuhan. Tapi Tuhan katakan dari jauh Tuhan menampakkan diri kepada mereka dan mendekati mereka, saudara. Saudara, cinta macam apa yang begini? Kalau kita lihat di manusia, adakah orang yang bisa mencintai kita demikian? Tidak ada. Kalau misalnya kita buat salah, orang akan melihat kesalahan kita. Orang akan pikir, kamu tidak layak lagi untuk jadi teman saya. Kamu jahat sama saya, cukup, stop. Wah, ini pasangan saya sudah berbuat dosa, saya tidak memberi pengampunan. Itu manusia, saudara. Dan kita akan menjauh. Berapa kali kita dihianati, kita akan menghitung itu dan membuat strategi untuk apa? Menjauh daripada orang-orang yang toksik, bukan? Tapi Alkitab bilang apa? Bangsa ini menjauh dari Tuhan, tapi Tuhan makin dekat. Dari jauh Tuhan datang kepada mereka dan mendekati mereka. Wow, saudara-saudara. Bukankah kita melihat cinta Tuhan yang begitu besar di sini? Bukan Israel yang mencari Allah dari kejauhan, tetapi Allah yang datang dari kejauhan untuk mencari Israel. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Natal juga berbicara tentang Allah yang turun dari tahta kemuliaannya ke dalam kandang yang hina, menjadi manusia, lahir di kandang yang hina untuk benar-benar mengalami betapa manusia ini begitu rapuh dan berdosa. Setiap kali kita merayakan Natal dan lihat palungan, mestinya itu membuat kita menangis. Kenapa kita menangis? Karena Tuhan di dalam kemuliaannya turun menjangkau saya manusia yang berdosa. Supaya bukti nyata, bukan saya yang mencari Tuhan, tapi Tuhan yang mencari saya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini begitu dahsyat. Dan lebih lagi, bayi yang lahir di palungan itu diberi nama Immanuel. Bapak Ibu, kita semua tahu Immanuel artinya Allah menyertai kita. Dari konteks ini kita mengerti bahwa Allah yang menyertai kita bukan Allah yang mengawasi kita dari jauh di sana. Bisa saja loh kalau kita mau katakan dengan segala keterbatasan manusia, cukup Dia yang Maha Kuasa, Dia mengawasi kita dari jauh, tidak hadir dalam hidup kita, di dalam darah dan daging, saudara.
Tapi Alkitab begitu dahsyat mengatakan, dia tidak mengawasi kita dari jauh. Dia datang menjadi manusia, menjadi sama seperti kita. Dan dia katakan, dia menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, kalau kita memahami ini sebenarnya menolong kita untuk mengerti bahwa tidak ada yang saya takutkan di tengah-tengah dunia ini, saudara. Kenapa? Karena Allah beserta dengan saya. Bukan hanya jauh, tapi dekat dan tinggal di dalam hidup saya. Suatu ketika saudara-saudara, ada seorang teman yang mengalami seperti kecemasan atau panik, mental health gitu ya, yang jadi dikit-dikit panik, dikit-dikit khawatir, overthinking dan lain-lain, saudara. Waktu dia mau pergi bekerja, tiba-tiba di tengah jalan dia telepon istrinya dan dia bilang, saya sakit jantung. Istrinya bilang, loh tadi waktu berangkat masih baik-baik saja. Dia bilang, enggak, jantung saya sakit sekarang. Kemudian istrinya kebetulan waktu itu mengajar dan harus minta izin, saudara, untuk ketemu dia, bahwa kebetulan lewat di satu klinik yang kecil. Waktu mereka lewat pergi ke klinik itu, dokter bilang tidak ada apa-apa, baik-baik saja. Tapi dia merasa, dia bilang jantung. Kemudian lama-lama dia bilang kayaknya ginjal saya, soalnya pinggangnya agak sakit, saudara. Dia bilang, oh mungkin pinggang saya. Oh dia bilang kepala saya sakit, jangan-jangan ada sesuatu di kepala saya. Semua begitu, saudara. Tapi suatu ketika dia katakan, bertahun-tahun ini ya, kemudian begitu lama waktu ini berjalan, lalu dia bicara. Dia mendengar satu firman Tuhan tentang Allah beserta kita. Dia bilang, berpuluh-puluh kali mendengar kata ini. Berpuluh-puluh kali mendengar firman Tuhan tentang Allah beserta kita. Tapi tidak menembus hati saya, tidak masuk dalam hati saya, dan itu tidak terjadi dalam hidup saya, dia katakan. Tapi suatu ketika dia omong, dia sadar betul, kalau Allah beserta saya, bisakah saya menanggung jika kalaupun terjadi jantung, ginjal atau sesuatu di kepala saya? Dan dia mulai melihat itu, mengingat firman Tuhan dia katakan, kalau Allah di pihakku, siapa yang jadi lawanku? Siapakah yang bisa memisahkan saya dari kasih Tuhan? Dan siapakah yang bisa menjauhkan kita, saudara, dari pimpinan dan penyertaan, bahkan Allah yang tinggal dalam hidup kita? Tidak ada, saudara. Inilah yang dikatakan Allah beserta kita. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, dari situ dia mulai menjadi kuat kembali. Setiap kali dia mengalami panik, dia mengalami kekhawatiran, overthinking dan segala sesuatu, dia katakan, hai overthinking, hai kepanikan, hai kecemasan dan apapun itu yang saya alami, di dalam nama Tuhan Yesus saya percaya bahwa Tuhan beserta dengan saya. Tuhan akan memberi saya kekuatan untuk menanggung rasa ini. Saudara-saudara, dia kuat kembali. Bapak Ibu, saya tidak tahu bagaimana Ibu bergumul dengan kehidupan Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara. Tapi mari kita mau belajar bahwa ketika kita percaya Allah adalah Allah yang maha, Allah yang Immanuel, yang bersama-sama dengan kita, mari kita mau percaya, saudara, bahwa Tuhan selalu ada untuk kita. Amin. Yang terakhir Bapak Ibu, di dalam poin yang ketiga adalah kasih yang menembus dosa. Di sini dia katakan kasih yang tanpa syarat. Oh saudara, begitu indahnya firman Tuhan ini. Yang di dalam bagian terakhir firman Tuhan ini mengatakan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Yang terakhir adalah sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Di dalam bagian ini dijelaskan bahwa ketika Yeremia mengungkapkan aku melanjutkan kasih karuniaku ini, dia membicarakan sebenarnya bahwa apa? Tuhan mengatakan aku terus akan menarik engkau dekat kepadaku. Kenapa saudara? Karena usaha Israel ini tolak terus, jauh terus dari Tuhan. Aku tidak mau dekat. Kenapa? Banyak kali dosaku begitu. Aku mau jauh dari Tuhan. Kalau dekat dengan Tuhan ini banyak sekali rintangannya. Tidak kaya-kaya, tidak berhasil, tidak bagus. Tidak seperti
seperti bangsa yang lain. Kalau itu jauh terus dari Tuhan, jauh terus dari Tuhan. Tapi apa yang terjadi, saudara? Firman Tuhan katakan, bangsa ini semakin jauh, Tuhan semakin tarik terus, makin dekat dengan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berapa kali kita jatuh dalam dosa? Berapa kali juga kita mengecewakan Tuhan? Dan berapa kali Tuhan tetap menarik kita datang kepadanya? Berapa kali kita mencoba jauh dari Tuhan? Tapi berapa kali kita juga mengalami, kok Tuhan tetap cinta saya ya? Kok Tuhan tetap mau baik kepada saya? Kok Tuhan tetap memberkati saya? Saudara-saudara, inilah cinta Tuhan yang tidak tergantung kepada cinta manusia, tapi kepada kasih setia Tuhan. Dan di dalam bagian yang paling menarik dari sini adalah ada satu kata penting, saudara, yang disebut dengan kasih setia. Nah, di dalam Alkitab dikatakan kasih setia ini adalah satu kata yang begitu kompleks, begitu maknanya itu begitu dalam, karena itu bicara tentang kemurahan hati, belas kasihan, kasih setia Tuhan, kesetiaan dalam perjanjian yang mengungkapkan bahwa kasih yang berdasarkan perjanjian, komitmen, janji yang tidak bisa dibatalkan. Dan janji ini ketika Tuhan mengungkapkan kepada Israel, aku mengasihi engkau dengan kasih setia, itu seperti janji pernikahan, saudara. Karena di dalam janji pernikahan dibutuhkan komitmen untuk menjaganya. Itu sampai maut memisahkan, begitu ya janji pernikahannya. Dan dikatakan janji ini ketika menyebut tentang kasih setia Tuhan, itu juga bicara tentang kasih dan komitmen. Janji yang tidak bisa dipatahkan oleh apapun, termasuk Allah sendiri. Kenapa, saudara? Karena Dia yang buat, saudara. Artinya Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus mengatakan tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Maut, dosa, tidak ada, saudara. Jadi kalau kita mendengar orang-orang mungkin berkata, mungkin Tuhan tidak sayang lagi kepada saya, mungkin kasih Tuhan sudah terbatas buat saya, mungkin kali ini saya gagal dalam bisnis saya karena saya ini tidak diberkati Tuhan. Barangkali sekarang ini kita menghadapi banyak bencana, saudara. Ada orang-orang yang bilang, ini mungkin hukuman dari Tuhan. Dan banyak hal. Oh, ini terlalu banyak dosa manusia. Saudara-saudara, ini seperti kita menuduh Tuhan begitu jahat kepada manusia. Tapi apakah Alkitab mengatakan demikian? Saudara-saudara, Alkitab mengatakan Tuhan mencintai kita, mengasihi kita tanpa batas. Dan apapun keadaannya, Tuhan tetap mengasihi saya dan saudara. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah melihat kasih yang menembus skala batas. Dan sekarang apa artinya bagi hidup kita? Kepada kita yang mungkin merasa terlalu berdosa, mungkin kita merasa tidak layak di hadapan Tuhan, ingatlah firman Tuhan ini. Bangsa Israel, di mana Yeremia ini ditujukan, itu juga adalah bangsa yang brengsek, bangsa yang begitu bejat. Tapi firman Tuhan katakan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Karena itu tidak ada dosa yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Dan Natal adalah bukti bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk tidak diampuni oleh Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, kepada kita yang lelah berusaha untuk menyenangkan Tuhan, saya mau melayani supaya saya berkenan kepada Tuhan. Saya mau rajin beribadah supaya dosa saya bisa berkurang. Saya mau memberi yang terbaik kepada Tuhan supaya saya lebih layak kepada Tuhan. Tapi faktanya kita tidak bisa melakukan semuanya. Berhenti, saudara-saudara. Karena Efesus 2 ayat 8-9 mengatakan bukan kita yang milih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih kita. Tuhan yang berbelas kasihan kepada kita, bukan kita, bukan usaha. Bukan sesuatu yang kita dapatkan gitu ya. Bukan sesuatu yang kita usahakan, tapi itu sesuatu yang kita terima. Beda ya. Kalau kasih yang kita usahakan dengan apa yang kita terima itu berbeda. Kalau kita usahakan itu usaha dari kita, maka kita itu layak untuk mendapatkan. Tapi kalau kita terima itu diberi dengan cuma-cuma oleh Tuhan, saudara. Yang terakhir, saudara, bagi Bapak Ibu dan saya dan kita semua mungkin sedang menderita, tidak sembuh-sembuh.
bergumul hal ekonomi yang tidak pernah selesai, bergumul tentang hal rumah tangga yang belum selesai, bahkan begitu banyak pergumulan-pergumulan lain yang kita rasain seperti hukuman dari Tuhan, saudara-saudara. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kasih Allah tidak diukur dari tidak adanya penderitaan, tetapi dari kehadiran Allah di sana. Mungkin Bapak Ibu dan saya bisa menderita, tapi Allah hadir di sana. Itu jauh lebih indah daripada saya menderita, tapi tidak ada Tuhan. Karena itu, mari kita mau merespon firman Tuhan ini. Kita mau berterima kasih. Kita mau terima kasih Allah dengan iman. Natal adalah waktu yang tepat untuk datang kepadanya, menerima kasih karunia. Kita mau hidup di dalam kepastian bahwa kasih Allah itu cukup bagiku. Dan ketika kita bangun besok pagi, kita mau katakan, kasih Allah tidak tergantung kepada kesuksesan saya. Kasih Allah tidak tergantung pada apa yang saya lakukan. Kasih Allah cukup untuk membuat saya hidup hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh keberanian mengatakan, Allah memimpin saya apapun yang terjadi. Yang ketiga, saudara, apa yang harus kita lakukan? Bagikan kasih ini kepada orang lain. Jika kita mengalami Allah mengasihi kita terlebih dahulu, bagikan kepada mereka kasih yang kita alami. Kita tidak mau simpan sendiri. Sharingkan kasih Tuhan ini supaya mereka juga mengalami bagaimana dicintai tanpa batas. Bagaimana mereka dicintai bukan karena keberadaan mereka, tapi karena Tuhan mau mencintai kita. Saudara-saudara, maukah kita membagikan berita ini kepada saudara-saudara kita? Mungkin kepada anggota keluarga yang begitu menyakiti kita, saudara. Mungkin ada di antara kita yang keluarganya begitu menyakiti kita, dan kita no, saya tidak mau sharingkan kasih Tuhan kepada dia. Hari ini Tuhan nantang kita. Maukah engkau membagi kasih Tuhan kepada mereka? Mungkin teman yang mengecewakan kita berkali-kali dan kita tidak mau memaafkan, kita tidak mau mengampuni dia karena terlalu banyak sakit hati trauma yang dia buat, dan kita bilang, no, saya stop, saya tidak mau mengampuni. Tapi Tuhan katakan, engkau sudah alami kasih Tuhan. Maukah engkau membagikan? Mungkin saudara-saudara kepada tetangga kita yang menjengkelkan barangkali, atau mungkin kepada isi rumah kita, atau mungkin kepada jemaat, sesama jemaat, atau siapapun, saudara. Karena jika tidak demikian, kita akan mengalami Natal tiap tahun sebagai Natal yang hampa. Sukacita di saat kita muji Tuhan. Setelah itu, kita tidak mengalami kasih-Nya. Selamat Natal Bapak Ibu Saudara-saudara, kiranya kasih Allah yang menembus segala batas memenuhi hati kita, dan dengan damai sejahtera melampaui segala akal, terus menuntun hidup kita dari sekarang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk cinta-Mu yang begitu ajaib bagi hidup kami. Kami tahu Tuhan, kami tidak layak dicintai oleh-Mu, tapi kasih-Mu menuntun kami, mengasihi kami. Engkau Tuhan Allah yang hidup, Engkau datang ke dalam dunia menjadi sama dengan kami manusia yang berdosa. Hanya karena Engkau mengasihi kami. Tuhan, jika selama ini kami ragu akan kasih-Mu, biarlah firman-Mu ini menguatkan kami, bahwa kami dicintai oleh Tuhan dengan cinta yang kekal. Tidak ada yang berubah, bahkan Engkau tetap mengasihi kami. Bahkan ketika kami masih berdosa, ketika kami bergumul, bahkan ketika kami jauh daripada Engkau, Engkau menarik kami pulang dan mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Tuhan, Hamba-Mu telah selesai berbicara, dan kiranya Engkau menolong kami untuk melakukan firman-Mu. Roh Kudus mampukan kami Tuhan untuk menghidupinya. Supaya dimanapun kami berada, kami juga mau men-sharingkan kasih Tuhan ini. Supaya banyak orang yang bersuka cita karena mengalami kasih karunia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
gerejanya. Ia sedang berlatih gitar bersama teman-temannya untuk acara Natal di gerejanya. Jos, kamu jago banget mainnya. Malam Natal bakal keren kalau kamu yang pegang gitar. Iya, kamu andalan kita banget. Setelah mendengar pernyataan dari teman-temannya, Joseph tersenyum bangga. Tapi tanpa ia sadari, ia mulai menilai dirinya dari pengakuan teman-temannya. Di ruang makan yang sederhana, Pak Tony menunggu Joseph pulang. Ketika Joseph pulang, kondisi sudah larut malam. Dengan antusias, Pak Tony mengajak Joseph berbicara, tetapi Joseph menjawab tanpa menatapnya. Ada kehangatan, tapi juga jarak yang terasa. Kamu belum makan, nak? Ini sudah Bapak sisakan untukmu. Udah makan kok tadi di gereja. Ya sudah, yang penting kamu jaga kesehatan ya. Latihan berikutnya, suasana terasa lebih tegang. Joseph ditegur teman-temannya karena tempo yang dimainkan tidak sesuai. Dalam kondisi itu, ujian yang awalnya membanggakan, perlahan berubah menjadi perasaan tidak dibutuhkan. Jos, temponya kecepatan lagi Jos. Coba kayak awal temponya. Iya, maaf ya. Jos, lagu kedua, kamu istirahat dulu ya, biar kita rapiin. Saat Joseph pulang, Pak Tony menanyakan kondisi Joseph, dan Joseph hanya menjawab dengan singkat. Pak Tony tetap tersenyum lembut. Ia tidak memaksa Joseph bercerita, hanya memberi kehadiran yang tenang. Jos, latihannya bagaimana hari ini? Ya, seperti biasanya lah, Pak. Oke, yang penting Papa bangga kamu tetap mau melayani Tuhan. Hari berikutnya di gereja, teman-teman sibuk sendiri hingga tidak menyadari kehadiran Joseph di sana. Kita mulai aja yuk, biar cepat. Iya boleh, lagian belakangan ini Joseph sering salah kok. Lalu Joseph masuk, suasana menjadi canggung. Mereka tidak bermaksud menyingkirkan, tapi Joseph merasa tersingkir. Jos, maaf kalau kemarin aku agak emosi sama kamu. Gak apa-apa, aku pulang dulu ya. Setelah mendengar pembicaraan teman-temannya tentang dirinya, Joseph duduk di sudut gereja sendirian dan merenung. Ia bertanya-tanya, apakah dirinya masih penting, masih dibutuhkan, atau hanya menjadi beban? Tuhan, kira-kira ini kenapa ya? Mainku kok salah mulu. Terus banyak yang lebih bagus dari aku. Apa aku masih layak untuk melayani-Mu, Tuhan? Apakah mendengar seruan hatiku? Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Di rumah, Pak Tony sedang membaca Alkitab. Joseph masuk perlahan. Pak Tony tersenyum hangat, berusaha bertanya, memberi ruang untuk bercerita tanpa menuntut. Jos, kamu sudah pulang ya? Ada masalah apa? Kok terlihat lesu? Pak, rasanya kalau aku nggak bagus saat latihan, orang-orang pasti nggak akan butuh aku. Nak, Tuhan tidak memilih kamu karena kamu hebat. Dia memilih kamu karena Dia mengasihi kamu. Tapi, aku merasa seperti beban di gereja, Pak.
Nak, kamu boleh gagal dalam pelayanan, tapi ingat, jangan pernah menyerah untuk melayani Tuhan. Dan Papa tetap mengasihi kamu. Di hari-hari berikutnya, Joseph kembali latihan. Teman-temannya belum mengerti sepenuhnya. Tidak ada permintaan maaf, tetapi mereka juga tidak menjauh. Mereka hanya mencoba memberi ruang sambil bersikap biasa. Jos, kita latihan dari awal yuk. Ya udah, yuk. Kenapa ya? Kira-kira ini kok aku merasa gagal, kayak nggak layak gitu. Nak, kalau kasih Tuhan bergantung layak atau tidak layaknya kita, maka tak ada seorang pun yang layak. Tapi aku sering melakukan kesalahan akhir-akhir ini, Pak. Kasih Tuhan tidak pernah berhenti hanya karena kamu sering salah, dan Dia selalu senang jika anaknya mau melayaninya. Berarti Tuhan tetap mengasihi aku ya, Pak? Aku masih tetap berharga di mata Tuhan. Betul, Jos, karena kamu anak yang dikasihinya. Tidak ada batas untuk kasih Tuhan, tidak ada jarak yang terlalu jauh, tidak ada kesalahan yang terlalu besar. Oh gitu. Makasih ya, Pak, udah ngingetin aku kalau Tuhan itu selalu mengasihi aku. Aku jadi semangat lagi untuk melayani Tuhan. Sama-sama, Jos, itu Natal yang sesungguhnya, kasih Tuhan yang tidak terbatas. Perayaan Natal di gereja itu tidak besar, tidak megah, hanya sederhana. Namun kesederhanaan itu membawa perubahan besar di hati Joseph. Ia belajar bahwa kasih Tuhan tidak diukur dari seberapa bergunanya ia di mata orang lain, tapi dari kasih Tuhan yang tidak pernah berubah. Dan di tengah prosesnya, ia menemukan bahwa pulang kepada kasih itu selalu mungkin dan kapanpun. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam prosesi penyalaan lilin. Lilin yang telah dibagikan boleh dipersiapkan. Lampu dimatikan. Lampu boleh dimatikan. Untuk mengiringi prosesi yang hikmat ini, kita naikkan pujian Malam Kudus. Bapak Ibu Saudara, dipersilakan untuk bangkit berdiri. Malam Kudus, sunyi senyap. Hallelujah.
Hendrawan Wiwadharma bisa menyalakan lilin yang pertama. Gembala menyaksikannya, dari Raja Shalom, dari Raja Untuk lilin yang kedua kepada Ibu Evangelis Desi Matalu. Mohon bisa menyalakan lilin yang kedua. Sunyi senyap bintangmu gemerlap, juru selamat. Untuk lilin yang ketiga kepada Bapak Pendeta Deves Kontampani bisa menyalakan lilin yang ketiga. Untuk selanjutnya, untuk lilin yang keempat, mau dengan kasih kepada Ibu Pendeta Dorce Sondopen bisa menyalakan lilin yang keempat. Untuk selanjutnya, mau dengan kasih Bapak Diaken Evan boleh menyalakan lilin yang kelima. Ayah bunda mesra dan anak tidur Untuk lilin selanjutnya, saya mau dengan kasih kepada Bapak Diaken Aziz boleh menyalakan lilin yang keenam. Sunyi senyap, sunyi senyap, kabar baik mendengar. Untuk lilin yang terakhir, saya mau dengan kasih kepada Guru Injil Arneti boleh menyalakan lilin yang ketujuh. Sudah mendapatkan boleh dibagikan ke samping kanan dan kirinya Bapak Ibu. Usia ada datang di dunia.
Kita angkat lilin kita bersama. Kita naikkan pujian ini bersama. Sunyi senyap dunia berlelah. Hanya dua berjaga. Hanya dua berjaga terus. Ayah bunda mesra dan tulus. Anak tidur tenang. anak tidur Anak tidur tenang. Malam kudus sunyi senyap. sunyi senyap kabar baik bergerak malah surga menyanyikannya. Kaum gembala menyaksikannya. Lahir Raja Shalom. Lahir Raja Shalom. Lampu boleh dinyalakan, lilin boleh dimatikan. Bapak Ibu Saudara dipersilahkan untuk duduk kembali. The Savior reigns, then their song employed. While fields and floods, rock hills and plains, repeat the sound in joy. Repeat the sound in joy. We will sing joy. We will sing joy. We will sing joy. Joy to the world. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of His righteousness and wonders of His love. And wonders of His love. We will sing joy. We will sing joy. We will
Jemaat yang terkasih, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita sebelum kita memberikan persembahan. Kita berdoa. Segala puji hormat hanya bagimu Allah Tritunggal, Allah yang kami sembah. Terima kasih untuk kebaikan-kebaikan Tuhan yang masih bisa kami terus nikmati sampai detik ini. Terima kasih karena Engkau telah memberkati pekerjaan kami, keluarga kami, pelayanan kami, studi kami, seluruh hidup kami Engkau telah berkati. Maka saat ini Tuhan, kami ingin mengembalikannya untuk sebagai ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Kami memberi Tuhan bukan karena kami ingin diberkati, tetapi karena kami sudah diberkati, maka persembahan ini menjadi korban syukur kami di hadapan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama menaikkan pujian. Hai siarkan di gunung. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga domba-Nya, terpancar dari langit cahaya mulia. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga gembira mendengar. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Terbaring di baluran yang hina dan rendah, sang bayi menyampaikan selamat dunia. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga domba-Nya, terpancar dari langit cahaya mulia. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga gembira mendengar. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Terbaring di baluran yang hina dan rendah, sang bayi menyampaikan selamat dunia. Siarkan di gunung, di bukit. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Siarkan di gunung,
katakan, hai siarkan di gunung. Hai siarkan di bukit di mana jua. Hai siarkan di lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih. Mari kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah disampaikan kepada jemaat-Mu Tuhan, melalui hamba-Mu yang Engkau pakai pada sore hari ini. Kami bersyukur karena kami kembali diingatkan Tuhan, bahwa kasih-Mu sungguh tidak terbatas bagi kami. Kasih yang Engkau nyatakan kepada kami manusia yang berdosa, yang tidak layak, namun dikasihi. Kami diterima dan kami diselamatkan karena anugerah-Mu ya Tuhan. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur, sungguh kami memuji nama-Mu untuk segala kasih dan anugerah-Mu yang tidak pernah berkesudahan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah dan perayaan Natal keluarga besar GIA Jemur Sari yang telah terlaksana dengan baik pada sore hari ini. Itu semua bukan karena kekuatan kami atau hebatnya para panitia, tetapi melainkan semata-mata oleh anugerah-Mu ya Tuhan dan penyertaan Tuhan. Biarlah melalui ibadah Natal pada sore hari ini Tuhan, tidak hanya sekedar menjadi event Tuhan, tidak hanya menjadi sekedar party bagi kami, tetap bukan juga hanya sekedar euforia semata, tetapi kami benar-benar mengalami kasih Kristus melalui Kristus yang lahir. Biarlah Kristus yang lahir itu lahir di hati kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan, kami aplikasikan di dalam hidup kami. Kami mau menjadikan Kristus teladan kasih di dalam hidup kami. Kami mau mengasihi sesama kami. Dan biarlah melalui firman Tuhan pada sore hari ini, kami semakin mencintai Engkau di dalam hidup kami. Dan kami hidup sesuai apa yang Tuhan kehendaki. Hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, saat ini juga Tuhan, kami membawa ke dalam tangan-Mu untuk seluruh jemaat yang hadir pada sore hari ini. Engkau tahu Tuhan setiap pergumulan jemaat yang ada di tempat ini. Terlebih Tuhan untuk di masa akhir tahun ini, ketika kebutuhan hidup semakin meningkat dan kondisi ekonomi ya Tuhan tidak selalu mudah. Kiranya Engkau sendiri yang mencukupkan setiap kebutuhan jemaat-Mu, membuka jalan di tengah keterbatasan, memberi hikmat dalam mengelola apa yang ada, serta meneguhkan iman agar kami tetap percaya kepada pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Kami juga Tuhan mau menyerahkan seluruh jemaat GIA Jemur Sari di tempat ini beserta pos-pos PI yang ada. Bapa, kiranya Tuhan pelihara setiap keluarga, anak-anak kecil Tuhan, pemuda, kaum dewasa hingga lansia ya Tuhan. Kiranya Engkau yang melindungi kami semua di dalam setiap aktivitas dan pelayanan, agar nama-Mu terus dimuliakan ya Tuhan melalui kehidupan kami. Tuhan yang penuh belas kasih, kami berdoa Tuhan untuk bagi saudara-saudara kami yang saat ini terkena bencana alam. Bapa di dalam surga, kami berdoa kiranya di masa-masa sulit yang sedang mereka hadapi, mereka terus berpegang kepada Engkau Tuhan. Mereka terus memiliki harapan kepada-Mu Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Biarlah mereka yang sedang kecewa, mereka yang sedang takut, Engkau yang menguatkan mereka, Engkau yang menghiburkan mereka. Biarlah mereka percaya bahwa Tuhan sanggup menolong mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan, biarlah melalui kiranya yang terjadi, mereka semakin mendekatkan Engkau, mereka semakin mendekatkan diri kepadamu Tuhan, dan mereka percaya Engkau satu-satunya juru selamat mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk para pemerintah yang mengelola. Tuhan, kiranya Engkau berikan hikmat bagi mereka, Engkau berikan kejujuran dan tanggung jawab, agar mereka dapat bekerja dengan sungguh-sungguh ya Tuhan, untuk kesejahteraan bangsa dan
negara kami ini, terlebih yang sedang terkena bencana alam saat ini. Engkau berikan hikmat bagi mereka ya Tuhan, sehingga bantuan-bantuan yang diberikan bisa tersalurkan dengan baik. Tuhan, ini kami seluruh jemaat-Mu, akhirnya kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan pimpin kami, Tuhan sertai kami di dalam 1 minggu ke depan. Kami percaya Tuhan bahwa pemeliharaan Tuhan akan nyata bagi kami. Dan biarlah juga apa yang sudah kami dapatkan, firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, dapat kami lakukan di luar sana. Bahkan kami memberitakan Injil Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau. Biarlah hidup kami bisa menjadi kesaksian bagi nama Tuhan. Biarlah hidup kami bisa memancarkan kasih Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami serahkan akhirnya akan ibadah kami ini. Kiranya Kristus memberkati kami di dalam perjalanan kami pulang. Kiranya Tuhan pimpin, Tuhan sertai, sehingga kami bisa membawa sukacita yang daripada Engkau yang sudah kami terima di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Mari arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Bapa, terima kasih. Silakan duduk dan doa.